Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita membahas tentang konsep dasar media pembelajaran. Kita membahas 3 bagian. Pembelajaran sebagai proses komunikasi. Kemudian yang kedua, kedudukan media dalam sistem pembelajaran. Dan yang ketiga, pengertian media pembelajaran. Tadi tentang komunikasi sebagai sebuah sistem dan bahwa pembelajaran itu adalah sebuah proses komunikasi. Kemudian yang kedua, kedudukan media di dalam sistem pembelajaran. Ya, ini adalah sebuah sistem pembelajaran. Ya, pembelajaran adalah sebuah sistem, ya, karena dia terdiri atas berbagai komponen, berbagai elemen yang komponen elemen itu saling berinterrelasi, saling berinteraksi, ya, satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan pembelajaran. Ini diantara komponen sistem pembelajaran menurut Brown, ya. Ada siswa pasti, ya. Ada tujuan. Ini kata sebagian ahli tujuan ini adalah jantungnya dari pembelajaran. Karena kalau tidak jelas tujuannya, maka pembelajaran tidak akan berjalan secara maksimal. Kemudian kondisi, ya, situasi tertentu itu mempengaruhi sistem pembelajaran. Sumber-sumber belajar termasuk di dalamnya adalah media pembelajaran. Kemudian hasil belajar, ini untuk mengukur ketercapaian dari proses pembelajaran yang dilakukan. Ini adalah komponen-komponen yang membangun sistem pembelajaran, ya. Di antara komponen-komponen yang menurut Brown adalah membangun sistem pembelajaran. Kemudian menurut Berlo tahun 60, kedudukan media dalam sistem pembelajaran ini demikian penting karena ada 2 hal. Pertama, proses pembelajaran akan terjadi apabila ada komunikasi antara penerima pesan dengan sumber atau penyalur pesan lewat media. Di sini ada media, ya. Jadi proses pembelajaran tadi terjadi bila ada komunikasi yang disalurkan melalui channel, melalui media tertentu. Itu akan terjadi proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, komunikasi juga akan efektif jika ditandai oleh adanya area of experience, daerah pengalaman yang sama antara penyalur pesan dengan penerima pesan. Daerah pengalaman yang sama itu biasanya dibangun oleh media yang sama, gitu, ya, sehingga pesan yang disampaikan lewat media atau lewat channel itu dapat diterima dengan maksud yang relatif sama, ya, tidak berbeda karena adanya noise atau karena adanya barrier tadi, ya, karena adanya gangguan atau karena adanya hambatan. Jadi ini pentingnya media dalam sistem pembelajaran, ya. Kedudukan media dalam sistem pembelajaran dia menjadi sangat penting karena dia adalah salah satu komponen sistem pembelajaran dan proses pembelajaran akan terjadi apabila ada komunikasi melalui media dan komunikasi efektif kalau ditandai oleh adanya daerah pengalaman yang sama antara penyalur pesan dengan penerima pesan. Baik, selanjutnya, nah inilah komponen sistem pembelajaran yang lebih lengkap. Di sini ini menurut Wina Sanjaya, Profesor Wina Sanjaya, sebuah pembelajaran itu akan dinyatakan berhasil jika ini katakanlah ini seorang siswa yang awalnya hanya S saja, ditandai S saja, siswa yang tidak tahu, gitu, ya, belum mengetahui secara lengkap, kemudian melalui proses pembelajaran akhirnya dia outputnya mengetahui tentang suatu konsep tertentu. Misalnya siswa yang tadinya tidak tahu bagaimana perilaku yang baik, dengan proses pembelajaran akhirnya dia memiliki perilaku yang baik. Makanya di sini ada S kemudian S1. Pembelajaran akan berhasil jika S ini kemudian melalui proses melahirkan S1 atau S2, S3, dan seterusnya.
Tetapi kalau S di sini ya, inputnya S, kemudian ada proses pembelajaran, tetapi hasilnya tetap S, maka ada yang salah gitu ya. Proses pembelajaran di sini berarti ada yang gagal karena tidak mampu mengantarkan S menjadi S1 ya. Kalau teman-teman masuk kuliah hari ini, kemudian ada proses perkuliahan, tetapi hasilnya tetap sama ya, seperti halnya tadi jam 7 pagi gitu ya, nanti jam 7.30 atau jam 8 hasilnya tetap saja dengan S, berarti di sini ada yang salah, ada yang gagal gitu ya. Nah, apa yang perlu ada dalam proses pembelajaran ini? Inilah tadi yang saya sampaikan, ada tujuan. Tujuannya apa untuk proses pembelajaran? Ya, tentu mempengaruhi siswa sehingga ada perubahan perilaku, ya, behaviornya berubah. Behavior itu macam-macam ya, mulai dari pengetahuan, keterampilan, sikap gitu ya, itu yang berubah. Kemudian komponen berikutnya adalah isi atau materi ya. Untuk mencapai tujuan ini, maka pertanyaan berikutnya adalah isi atau materi apa yang perlu disampaikan kepada para siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dewasa ini materi itu bisa saja diperoleh dari berbagai sumber. Kalau dulu mungkin satu-satunya sumber pembelajaran itu adalah guru, sehingga guru itu benar-benar menjadi sumber yang dari guru itulah siswa akan mendapatkan informasi atau siswa dapat mendapatkan materi. Tetapi sekarang dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, materi itu bisa diperoleh langsung oleh siswa. Ya, apalagi teman-teman semua, ya generasi-generasi milenial, generasi-generasi Z gitu ya, yang akrab dengan IT, yang akrab dengan media teknologi informasi dan komunikasi, maka materi-materi ini akan sangat cepat bisa diperoleh. Tidak hanya mengandalkan guru, gitu ya. Nah, lalu bagaimana peran guru? Nah, disinilah berubahnya guru dari yang semula satu-satunya sumber pembelajaran menjadi fasilitator yang memfasilitasi bagaimana siswa belajar. Ya, sebagai fasilitator dia memfasilitasi agar mencapai tujuan tertentu dengan materi-materi tertentu, maka guru bisa mengarahkan para siswa untuk membuka materi dari sumber yang satu, kemudian sumber yang lainnya menunjukkan bisa buka di sini, bisa buka di sini, bisa buka di sini, kemudian memfasilitasi bagaimana materi-materi itu dipelajari dengan baik. Misalnya ada penugasan untuk membaca, ada penugasan untuk membuat resume, ada penugasan untuk mempresentasikan dan lain sebagainya. Itu fasilitasi, ya, memfasilitasi atau membuat peran guru itu tidak lagi menjadi sumber satu-satunya untuk pembelajaran. Oke. Kemudian bukan hanya materi gitu ya, tetapi juga perlu ada metode yang tepat. Ya, pilihan metode ini juga menjadi penting dalam pembelajaran gitu ya, karena metode yang diharapkan sekarang adalah metode-metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga ada prinsip dalam pembelajaran itu adalah prinsip konstruktivisme. Jadi bagaimana siswa membangun pengetahuannya sendiri dengan fasilitasi dari guru tadi. Siswa memahami sebuah konsep itu tidak semata-mata diberikan langsung oleh guru, tetapi siswa memang mencari gitu ya, mencari sendiri gitu ya, kemudian merumuskan sendiri, dan dengan fasilitasi guru kemudian menyimpulkan gitu ya, oh ternyata konsep ini adalah ini. Guru memfasilitasi, ini ada sumber ini, silakan misalnya dibaca, kemudian dilakukan melalui pendekatan saintifik ya yang sekarang
dan kemudian siswa membangun pengetahuannya sendiri. Itu metode ya, pentingnya metode. Pembelajaran yang berpusat pada siswa itu yang diharapkan sekarang. Sekalipun kita pasti tidak bisa melupakan pembelajaran yang berpusat pada guru. Satu waktu kita tetap saja perlu perlu pembelajaran itu dilakukan dengan berpusat pada guru, gitu ya. Nah, pilihan metode ini misalnya pembelajaran langsung, pembelajaran tidak langsung, begitu ya. Pembelajaran berbantuan media itu akan mempengaruhi bagaimana materi bisa diperoleh oleh siswa. Nah, kemudian komponen lain adalah media, ini yang sedang kita bicarakan. Media menjadi salah satu komponen dalam sistem pembelajaran. Ini adalah saluran, ini adalah alat untuk menyampaikan pesan berupa materi-materi yang dikirim oleh guru, oleh pendidik kepada para peserta didik. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi menjadi alat untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran dilakukan. Apakah tujuannya sudah tercapai atau belum? Ya, evaluasi ini fungsinya. Ketika tujuan ini belum tercapai, maka berdasarkan evaluasi kita akan melihat bagaimana isi atau materinya, bagaimana metode atau bagaimana media. Apa yang perlu diperbaiki dari materi, metode atau media. Di sini ada hubungan yang saling kuat ya, saling berinterrelasi antara komponen-komponen ini, karena komponen ini tidak bisa berdiri sendiri. Hasil dari proses ini tentu adalah ke output ini. Siswa atau mahasiswa di sini memiliki perubahan perilaku ya, terpengaruh oleh proses ini, sehingga yang awalnya S kemudian menjadi S1. Di sini ada garis lagi, ini adalah feedback gitu ya, dari proses ini, dari hasil ini ada feedback kepada input. Bagaimana kemudian proses harus dilakukan agar input ini bisa meraih S1 ini, gitu ya. Oke, berikutnya kedudukan media dalam sistem pembelajaran. Tadi komponen-komponen dalam sistem pembelajaran. Nah, ini kedudukannya adalah media dirancang untuk merangsang siswa beraktivitas, melakukan berbagai kegiatan untuk memperoleh pengalaman sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini teman-teman, ini yang menarik karena konsep pembelajaran yang sekarang lebih banyak, saya sering sampaikan, lebih banyak pada bagaimana para siswa memperoleh pengalaman sebanyak-banyaknya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau minggu kemarin ada teman-teman yang menyampaikan dulu 3 tahun di SMA, pengalaman belajar PPKN adalah pengalaman mendengarkan ceramah dari guru, ya, di mana guru membuka buku, membaca, gitu ya, menyampaikannya langsung kepada siswa tanpa menggunakan media bantuan lain. Ya, berarti pengalaman yang diperoleh oleh siswa adalah pengalaman mendengarkan, ya, pengalaman mendengarkan guru ceramah, menyampaikan materi. Atau ada juga yang menyampaikan pengalaman selama 3 tahun adalah pengalaman menulis, gitu ya. Ada siswa yang diminta untuk menulis di papan tulis, kemudian teman-teman yang lainnya juga menulis sama, dan berikutnya pengalamannya adalah setelah menulis guru menyampaikan penjelasan. Jadi pengalamannya menulis dan mendengarkan penjelasan. Tetapi ada juga pengalamannya adalah pengalaman mengajukan pertanyaan, gitu ya. Mengajukan pertanyaan, memikirkan apa pertanyaan terbaik untuk proses pembelajaran, kemudian mendengarkan jawaban dari guru. Tentu kita berharap bukan hanya itu, ya, tetapi ada pengalaman yang benar-benar bisa dirasakan oleh para siswa, diingat terus oleh para siswa, yaitu pembelajaran langsung, gitu ya. Pembelajaran langsung, mempresentasikan, berkunjung pada satu lokasi tertentu, itu biasanya akan sangat diingat
ya, akan sangat diingat atau kuat ingatannya di dalam diri para siswa. Jadi ini kedudukan media sangat penting untuk merangsang siswa melakukan aktivitas, melakukan berbagai kegiatan untuk memperoleh pengalaman yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena itulah guru tadi harus memfasilitasi bagaimana siswa itu memperoleh pengalaman sebanyak-banyaknya.